apakah Indonesia ini benar-benar damai atau sekitar Indonesia. Katakanlah mungkin saya dua lapis ya. Lapis pertama internal kita lihat internal kita sendiri. Yang paling krusial mungkin yang bisa digali adalah Papua ya. Karena memang data terakhir, saya punya data penelitian terakhir itu 80% bang generasi muda kita di Papua itu pro Papua Merdeka. Itu yang ketahuan loh ya. Semua warga negara Indonesia wajib gitu kan ya. Mempertahankan negara, termasuk berarti yang tidak hanya tinggal di Indonesia tapi yang diaspora gitu, diaspora. Sekarang menjadi bahaya gitu, menjadi bahaya gitu. Mungkin kalau warga negara Indonesia yang diaspora malah kemudian menjadi aktor konflik gitu, yang kemudian membuat level internal tadi ya, seperti misalkan ada WNI diaspora yang pro Papua Merdeka. Nah itu hal yang Nah apa sih sebetulnya yang diteliti gitu ya di pertanyaan itu tadi, objek dan subjek gitu bang. Makanya kenapa kalau negara maju kok bisa gitu, misalkan mereka mengembangkan warfare ya, atau suatu alutsista yang tidak pakai SDM ya bisa, tapi kan ada konsepnya, ada sistem yang dibangun itu oleh SDM juga. Oke, membangun sumber daya udah bagus. Banyak TNI yang sekolah di luar negeri gitu kan, yang pintar-pintar juga mulai banyak gitu kan. Nah, cuman membangun postur alutsistanya kok kayak gado-gado gitu. Salam jumpa kembali rekan-rekan Defender Tandev. Setelah sekian lama Tandev vakum karena COVID, karena aktivitas yang lain-lain juga, maka kali ini Tandev kembali dalam bentuk podcast yang akan kembali mendiskusikan mengenai hal-hal isu-isu pertahanan keamanan, baik regional, Indonesia regional, kemudian multinasional, dan juga terkait sama hal-hal yang lagi tren sekarang. Dan mungkin rekan-rekan Defender Tandev yang baru join atau baru mengetahui Tandev itu apa, saya berikan gambaran sekilas mengenai Tandev. Bahwa Tandev itu kelompok diskusi pada awalnya sekitar tahun 2008 berdirinya, yang terdiri dari warga negara Indonesia mostly kebanyakan yang punya konsen dan menyukai hal-hal tentang pertahanan dan keamanan. Anggota Tandev juga terdiri dari sipil, TNI, dan Polri. Mostly juga masih dari kalangan masyarakat yang punya konsen dan perhatian terhadap pertahanan. Sebagai milestone dulu pernah Tandev sekitar tahun 2008 ketika Direktur Tandev kala itu, Bapak Chairil Asmi atau Defender, kita menyebutnya sebagai Defender ya, Defender Chairil Asmi, diundang oleh salah satu media TV nasional swasta untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait isu kala itu adalah Ambalat. Jadi bagaimana skenario-skenario yang mungkin terjadi ketika konflik Ambalat itu memanas antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin rekan-rekan Defender yang baru bisa flashback, cari di Google atau YouTube mengenai kejadian kala itu. Nah, kami kembali lagi Tandev ke media dalam berupa podcast, dan kali ini kita akan mengundang satu narasumber yang kami anggap cukup mumpuni untuk memberikan cerita, masukan-masukan terkait dengan isu-isu pertahanan kali ini. Selamat datang Bu Jeanne François ya. Siap Bang. Bu Jeanne François. Beliau adalah dosen hubungan internasional dari Presiden University di Cikarang, dan beliau adalah doktor dari Universitas Pertahanan Indonesia. Kebetulan beliau mengkhususkan mengenai defense heritage ya Bu ya. Betul. Oke, nanti kita akan bisa bahas sedikit mengenai apa itu defense heritage, karena saya juga baru tahu ternyata ada kecabangan ilmu mengenai defense heritage itu. Menarik ini buat teman-teman Defender. Mungkin yang pertama yang kita akan sedikit kulik atau bahas itu mengenai prospektus pertahanan Indonesia di tahun 2030. Nah, ini menarik Bu Jeanne. Tadi waktu saya dengar cerita awalnya ya, Bu Jeanne ingin membahas mengenai prospektus pertahanan Indonesia di tahun 2030. Kenapa kok Ibu mengambil poinnya itu di tahun 2030, Bu? Ini ada sedikit, kan kalau Indonesia emas itu 2045 Ibu ya. Kemudian
sekarang nih 2023, 2024 akan ada suksesi kepemimpinan nasional. Kemudian ambil 6 tahun setelah suksesi, itu 2030 sebagai titik tolak untuk prospektus pertahanan Indonesia. Monggo Bu, kalau mau ceritakan, silakan. Iya, siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, sudah diundang, sebuah kehormatan bagi saya, Bang Dito dan semua tim ya di Tandef ya Bang ya. Sejak 2008 berarti ya. Siap, Bu. Nah, siap. ini harusnya banyak diskusi nih ya tentang pertahanan keamanan. betul. Nah, mungkin pertanyaan awal kenapa 2030? Kalau saya melihatnya seperti yang Bang Dito sampaikan, kita selalu berpatokan generasi emas di 2045 ya. 2044 itu kita Indonesia 100 tahun. Kemudian dianggap sebagai ya generasi emas. Padahal kan konteks emas itu adalah bagaimana sih kualitas SDM-nya itu sendiri. Bagaimana kemudian pendidikan SDM itu sendiri, kemudian konteks pertahanannya, konteks ekonomi, bidang sosial budaya, bagaimana mungkin nanti Indonesia menjadi negara maju katakanlah gitu ya. Nah, di titik 2030 ini kan demografik bonus yang pertama katakanlah pertama-tama ini kita misalkan di tahun ini yang umurnya mungkin 17 tahun, nah nanti sekitar 7 sampai 10 tahun lagi itu kan akan menjadi generasi yang produktif, generasi yang bekerja, menjadi SDM yang kemudian punya pilihan gitu ya, apakah mau berkarir di Indonesia atau mungkin ke luar negeri, apakah mau mungkin sebagai generasi yang memang akan memegang Indonesia itu sendiri. Nah, makanya kenapa saya memilih lebih ke 2030 ketimbang 2044. Apalagi ada beberapa analisis juga ya Bang. Saya berusaha berimbang di sini Bang. Jadi analisis memang kalau demografik bonusnya berhasil itu tidak masalah. Artinya Indonesia bisa mengembangkan banyak hal termasuk pertahanannya. Tapi kalau gagal lah ini, ketahanan pangan kita bagaimana Bang gitu kan? Karena dengan SDM yang begitu banyak, akhirnya ujung-ujungnya menjadi generation sandwich ya, sandwich generation, di mana generasi muda ini katakanlah penghasilan kurang, tapi kemudian harus membiayai orang tuanya dan anak-anak mereka. Nah ini yang saya sangat antisipasi, jadi ya mungkin di 2030 ini kita harus persiapkan nih serius gitu dari sekarang. Mungkin itu Bang, kenapa kok 2030, kenapa nggak langsung loncat gitu ya ke 2045 itu Bang. Nah, menarik ini Bu, ketika Bu Janda menyampaikan mengenai pertahanan, tapi Ibu melihat dari sisi generasi ya. Generasi berarti kita bicara dari SDM, sumber daya manusia. Nah, mungkin teman-teman Defender itu banyak melihat, apalagi dari kejadian perang. Ini kita ngomong perang kan, ini pertahanan Ibu ya. Perang Rusia Ukraina gitu kan, kemudian di film-film tentang perang dan lain sebagainya. Itu melihat sepertinya sumber daya manusia orang ini kok sudah tidak lagi onsite dalam warfare-nya gitu. Jadi, ini pakai drone, pakai AI, pakai apa gitu kan. Nah, terkait sama pertahanan itu sendiri, Bu. Ketika Ibu masuk ke SDM ini kira-kira konteksnya seperti apa, Bu? Gitu. Ya, pertanyaan yang menarik juga ya, Bang. Memang beberapa negara maju sudah mengembangkan warfare, artinya pesawat aja tanpa awak ya, kayak gitu. Terus alat-alat perang mereka ya kalau bisa tidak ada SDM di dalamnya. Nah, memang kalau secara definisi ya mungkin saya kembali ke basic ya, ke paling hal yang sekedar istilahnya men-trigger kita juga. Kita pertahanan kita sejauh apa sih atau sekuat apa. Yaitu memang secara definisi ya, pertahanan itu tidak lepas dari objek dan subjek pertahanan. Jadi kalau objek pertahanan itu adalah lebih kepada wilayah. Kemudian contohnya kalau konteks Indonesia adalah kita punya nih lahan NKRI gitu ya. Kemudian di wilayah itu apa yang kita pertahankan? Tentu kedaulatan dari Sabang Merauke, Miangas Pulau Rote gitu. Kita harus tahu Indonesia itu dari mana sampai mana, sejauh apa gitu ya. Kalaupun sedalam lautan itu semana dalamnya, berapa meter punya Indonesia. Kalaupun ke atas angkasa kita ada konsep space defense sekarang kan, lo sampai mana? Sampai Mars itu punya Indonesia bukan? Nah itu jadi hal-hal yang secara totalitas kita harus tahu ya, mengenal Indonesia itu dari mana sampai mana. Itu konteks objek pertahanan. Kemudian konteks yang subjeknya adalah memang SDM itu sendiri. Seperti yang Bang Dito sampaikan, kenapa kok SDM sangat penting ya, generasi sangat penting ya, karena objek pertahanan itu tadi dilakukan oleh subjek pertahanan gitu, dilakukan oleh SDM pertahanan ini. Makanya kan kenapa Kementerian Pertahanan ada banyak program ya yang menurut saya bagus gitu untuk kemudian
mengingatkan generasi muda Indonesia mengenal nih Indonesia, contohnya misalkan Komcat gitu-gitu kan, itu kan hal yang mungkin ada referensinya juga. Negara maju sudah mengembangkan konteks Komcat. Komponen cadangan tadi ya Bu ya. Jadi pertahanan itu ya secara definisi kita banyak ya, kita bisa ambil referensi. Nah apa sih sebetulnya yang diteliti gitu ya di pertahanan itu tadi objek dan subjek gitu Bang. Makanya kenapa kalau negara maju kok bisa gitu, misalkan mereka mengembangkan warfare ya atau suatu alutsista yang tidak pakai SDM ya bisa, tapi kan ada konsepnya, ada sistem yang dibangun itu oleh SDM juga gitu, oleh pondasinya ada kebijakan yang mengarah ke sana, kemudian ada anggaran yang mendukung ide tadi. Nah gitu, jadi saya harapkan juga Indonesia akan ke sana juga, akan mengarah ke sana. Pertahanan kita bukan lagi pertahanan yang istilahnya hanya hardware ya, pertahanan yang hanya melihat melulu bagaimana kapabilitas militer kita, tapi ya itu tadi intelektualitas SDM-nya gitu. Misalkan sekarang Bang udah ada negara maju udah ngomongin space defense ya, saatnya dong kita bahas juga space defense ya, ruang pertahanan ruang angkasa, tidak hanya angkatan darat, laut ya atau ALAU, tapi juga ya ini yang tadi itu beyond sky gitu ya Bu ya. Karena menuju ke sana, apalagi kita di AI kan, artificial intelligence, digitalization, nah itu Bang, itu hal-hal yang perlu dibahas juga. Nah, ini saya bertanya lagi Bu ya. Kalau misalnya kita bicara soal SDM-nya, SDM menuju 2030. Tadi Ibu sempat menyampaikan mengenai itu juga akan berkorelasi dengan ini bicara pertahanan yang lebih luas berarti ya Bu ya. Tidak hanya military defense atau pertahanan yang berkaitan dengan militer, tapi juga tadi bisa menyebutkan soal ketahanan pangan. Gitu. Nah, terkait dengan ketahanan pangan itu artinya apakah ini kalau sebagai orang awam Bu ya, apakah dulu kan pernah itu ada cerita TNI, ini ngomong TNI kan berarti bagian dari pertahanan karena atau core-nya pertahanan adalah TNI. Nah, itu TNI ikut kalau nggak salah dulu zaman Panglima TNI beberapa periode yang lalu itu menyampaikan bahwa TNI ikut bertani atau apa. Itukah yang dimaksud dengan konsepnya Ibu? Pertahanan secara luas juga termasuk ke pertahanan pangan gitu Bu? Iya, bisa jadi Bang. Jadi memang kita sudah lama juga ya Bang mengenal sistem pertahanan. Kita kan Sishankam Rata gitu ya. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, apa tuh konteks semesta di situ? Artinya pertahanan ya tidak melulu kita hanya mengerti konteks senjata, misalkan tidak hanya ketika perang baru kita misalkan ikutan balik, tidak di situ ya, tidak berhenti di situ. Tapi konteks betul-betul kita memang tenang gitu ya, secara SDM WNI yang tenang, kita bisa menikmati hidup sehari-hari tanpa perang, katakanlah kondisinya damai, nyaman, kita bekerja, kita melakukan podcast juga dengan suasana yang nyaman. Nah itu diciptakan dari kondisi-kondisi pertahanan. Makanya kan saya selalu katakan pertahanan itu tidak hanya militer ya, tapi near militer tuh wah itu konteksnya banyak sekali, termasuk ketahanan pangan. Nah sekarang kalau kita katakanlah suatu daerah gitu Bang ya, kuat secara dijagalah gitu oleh militer, kemudian SDM-nya mungkin terlatih perang, tapi nggak ada makanan gimana? Nah, itu kan hal betul. sangat itu yang mendasar Ibu ya. Sangat umum, sangat mendasar, mungkin ada kebutuhan Maslow itu ya, ada sandang makan segitiga Maslow. Nah, itu kita jangan lupakan juga gitu. Itu sangat penting gitu. Makanya kenapa kan kalau di perang-perang besar ya biasanya pihak yang kalah ya karena lumbung logistiknya yang diserang gitu. Itu yang kemudian salah satu poinnya adalah faktornya, logistik dari pangan. Iya. Oke Bu, menarik. Sampai di situ Bu, berarti gini, banyak orang awam masih melihat bicara pertahanan adalah tanggung jawab TNI memang ada tadi kan sistem Sishankam Rata di mana rakyat semesta ikut terlibat dalam pertahanan keamanan. Kemudian core intinya adalah TNI. Kemudian saya lari lagi misalnya ke soal sumber daya manusia. Kalau dari saya pribadi sih Bu melihat sepertinya TNI secara organisasi sudah bisa menyiapkan sumber daya manusianya dengan sebaik mungkin ya, karena beberapa saya dapat info juga ada rekan-rekan TNI yang disekolahkan ke luar negeri atau apa gitu kan, bahkan ada yang sampai doktor juga. Capacity building udah bagus ya. Capacity buildingnya TNI ini sudah bagus gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih optimis melihat 2030 as a prefektur pertahanan kita cukup bagus gitu. Cuman nah ini menarik nih, bicara pertahanan kan orang pakai istilah itu kadang-kadang sering menggunakan istilah dengan civis pacem parabellum ya. Artinya kita harus menyiapkan, kalau mau damai kita menyiapkan pertahanan, harus siap perang gitu.
Nah, konteksnya ini 2030 ini apakah kita akan untuk prepare menghadapi suatu perang atau apa, Bu? Ya. Terkait ini, Bu, misalnya. Iya, ini suatu trigger yang baik juga ya untuk didiskusikan. Jadi memang apakah Indonesia ini benar-benar damai atau sekitar Indonesia? Katakanlah mungkin saya dua lapis ya. Lapis pertama internal kita. Kita lihat internal kita sendiri. Yang paling krusial mungkin yang bisa digali adalah Papua ya. Karena memang data terakhir, saya punya data penelitian terakhir itu 80% Bang generasi muda kita di Papua itu pro Papua Merdeka. Itu yang ketahuan loh ya. Banyak yang nggak ketahuan nanti gitu ya, artinya mungkin dia bohong di surveinya mungkin ya, atau dia memang tidak isi surveinya. Nah itu kayak gitu, ya itu menjadi bagi kami ya peneliti pertahanan suatu warning ya. Nah itu hal yang perlu diantisipasi ya. Karena berbagai pendekatan kan masih belum maksimal gitu ya, termasuk pendekatan budaya yang masih belum maksimal. Kemudian lapis kedua, eksternal Indonesia katakanlah Laut Cina Selatan bisa jadi, kemudian ketegangan ya di luar sana, di luar Indonesia, baik Indonesia dalam konteks ASEAN maupun Indonesia sebagai anggota OKI, anggota PBB, kita masih terus melakukan diplomasi perdamaian ya dengan bebas aktif kita ya, politik luar negeri kita. Itu mungkin bisa di 2030 bisa jadi Indonesia menjadi mediator atau malah berpihak gitu ya, dalam konteks tertentu menjadi berpihak gitu untuk mengamankan kondisi internal tadi yang level pertama ataupun level kedua. Karena kan kita biar gimana tujuan bernegara kan ya menjaga perdamaian dunia. Betul, gitu. betul. Dan salah satu bagian tujuan itu jaga perdamaian dunia yang dicantumkan dalam undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar. Kemudian konteks pertahanan juga kan UU nomor 30 itu kan itu tentang semua warga negara Indonesia wajib gitu kan ya. Mempertahankan negara, termasuk berarti yang tidak hanya tinggal di Indonesia tapi yang diaspora gitu, yang diaspora sekarang menjadi bahaya gitu ya, menjadi bahaya gitu. Mungkin kalau warga negara Indonesia yang diaspora malah kemudian menjadi aktor konflik gitu, yang kemudian membuat level internal tadi ya, seperti misalkan ada WNI diaspora yang pro Papua Merdeka. Nah itu hal yang itu kan konteksnya jadi kesana karena kan ada aspek-aspek human rights yang mungkin atas nama human rights saya bisa melakukan ABC gitu ya. Padahal kita kembali Bang ke pertahanan, tetap kita harus melihat objek pertahanan kita yaitu ya Indonesia gitu. Indonesia mau dibawa kemana? Siapakah Indonesia itu kita harus jaga gitu Bang. Hati-hati 2030 berarti. Oke. Nah ini Bu, kalau saya kan berangkat juga dari ilmu tentang keamanan juga kan Bu. Jadi di mana kita belajar mengenai ancaman, kerawanan gitu kan Bu. Nah ini ada dua hal ya yang menjadi threat atau ancaman di 2030. Kalau saya lihat dari yang sampaikan Bu Jane tadi, yang pertama internal yang ada di internal regional Indonesia yang ada di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, which is sebenarnya kalau Laut Cina Selatan kita kan tidak berkonflik langsung dengan Cina karena tidak ada, mungkin lebih ke arah mungkin Filipina dan Vietnam yang akan bersentuhan langsung dengan Cina mengenai perebutan LCS gitu ya. Nah tapi juga tadi yang Ibu sampaikan, ketika LCS itu memanas, apakah kita akan take side atau apa gitu ya Bu ya? Itu. Oke, itu yang akan memicu kerawanan di 2030 kira-kira. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Kalau menurut prediksi Ibu dan mungkin feeling Ibu juga lah ya, terkait kerawanan di 2030, starting atau melting point-nya itu akan lebih dulu di Papua atau malah di LCS Bu? Bicara regional Indonesia ya. Itu bisa paralel juga ya, artinya ancaman kan bisa datang dari mana saja gitu ya, termasuk tanpa yang dua isu pun katakanlah sudah damai nih ya, Papua tidak ada gerakan Papua Merdeka, LCS sudah damai katakanlah gitu ya kondisi itu, tapi kita kekurangan pangan tadi, karena kita kan SDM semakin banyak, apalagi generasi muda gitu ya, itu juga ancaman lain Bang. Jadi sebetulnya apakah lebih bahaya isu yang Papua Merdeka tadi atau LCS? Bagi saya ya sama bahayanya. Siapakah yang akan duluan? Nah ini. Ibu menotis soal kerawanan pangan ya Bu ya? Iya, salah satunya itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya flashback lagi, saya beberapa kali baca mengenai data World Risk ya Bu ya? World Risk. Itu sepertinya memang sering menyebutkan soal kerawanan pangan. Tapi itu tidak Indonesia sih Bu kalau saya lihat petanya gitu ya. Tapi apakah itu akan berimpact ke Indonesia juga di pertahanannya? Bisa kalau bicara dunia gitu? Bisa jadi, karena kan memang data itu kan terlalu diupdate ya, selalu diupdate. Dan mungkin data di Indonesia ini belum masuk. Kalau lumbung kita, lumbung padi katakanlah ada istilah juga ya, di Karawang itu lumbung padi ASEAN gitu ya. Kemarin kan kita baru pertemuan
ASEAN Defense Ministerial Meeting ya, ADMM itu di Jakarta yang 2 hari itu sempat juga ada isu gitu ya bahwa ya Indonesia menjadi lumbung padinya ASEAN gitu ya, tapi sampai kapan? Until when gitu lah kurang lebih, until when gitu ya. Indonesia becoming center gitu of field trade of ASEAN. Nah ini pertanyaannya juga bagi saya menarik juga dan saya belum dapat jawaban yang pasti gitu ya Bang, tapi saya melihatnya lebih ini berarti ada isu gitu, ada isu lain selain LCS atau Papua Merdeka. Itu karena sudah disebutkan di KTT ASEAN gitu kan itu. Iya. Malah tidak ya karena mungkin ya di Karawang tuh Bang banyak apartemen sekarang gitu kan. Nah, bagaimana lahan padinya gitu kurang lebih itulah salah satunya. Yang harusnya itu jadi area irigasi bersama lumbung padi, tapi banyak beralih fungsi gitu ya Bu ya. Ya itu panjang itu kalau bahas itu. Sisi lain pembangunan. Iya. Oke Bu. Nah, kalau terkait dengan mengenai pertahanan TNI secara postur ya Bu ya. Kita sekarang coba masuk lebih ke TNI-nya. Postur pertahanan TNI yang sekarang ini melihat mengantisipasi di nanti 2030. Itu kira-kira path planning-nya apakah sudah sesuai atau Ibu melihat ini sebagai masih gado-gado nih atau karena ada beberapa pengamat pertahanan yang menyampaikan bahwa kok Indonesia membeli alutsista, membangun sumber daya udah bagus. Banyak TNI yang sekolah di luar negeri gitu kan, yang pintar-pintar juga mulai banyak gitu kan. Nah, cuman membangun postur alutsistanya kok kayak gado-gado gitu. Nah, ini Ibu punya pandangan yang lain nggak terkait itu, Bu? Mungkin 2 hal ya Bang, saya bisa kulik-kulik ke sana lah gitu ya. Kalau yang pertama, kalau Kemhan itu sudah kan ada kerjasama dengan TNI, konteksnya kan food estate itu ya. Jadi ketahanan pangan itu kan betul. Sudah kerjasama juga dengan berbagai Pemda ya kalau nggak salah gitu. Tidak hanya di kota besar tapi ya di kota di luar Jawa juga sudah mengenal istilah food estate dan program nyatanya juga sudah ada. Kemudian yang kedua alutsista, kalau saya khawatirnya gitu Bang ya, sejak peristiwa Nanggala itu. Sebelum itu saya nggak khawatir. Sebelum itu saya sering banyak gitu ya laporan, sering banyak baca berita gitu. Alutsista Indonesia ABC ada kelemahan ABC, tapi saya ya sudah sekedar lewat gitu karena bagi saya bukan sesuatu yang urgen atau kritis. Tapi sejak peristiwa Nanggala itu, waduh saya langsung alert juga. Ini berarti artinya kurangnya mungkin ya maintenance dari alutsista kita atau ketidakmauan untuk membeli yang baru, katakanlah buat latihan saja sebenarnya bagus kan baru gitu ya. Itu akhirnya ujungnya nyawa. Gitu dan kemarin juga kalau nggak salah sumber daya terbaik kita ya. Itu kalau nggak salah kemarin juga ada Bang ya kan yang helikopter ya atau apa itu ya itu yang di Pasuruan ya. Ini pesawat latih Tucano. Pesawat latih ya itu. Betul. Apakah human Baru error saja. Atau memang kurangnya maintenance alutsista kita itu saya ya mulai warning pas Nanggala itu sih sebenarnya. Dan setelah peristiwa Nanggala kalau ada peristiwa alutsista dari TNI yang menyebabkan nyawa meninggal gitu katakanlah saya mulai kayak wah ini datanya kayak runut gitu loh Bang, sama gitu ini. Karena Ibu dosen sih ya, Ibu lumayan statistik. Jadi banyak hal yang kok sama ini ada hal problemnya kok ya di alutsista. Apakah mungkin kan kalau konteksnya tadi ya Bang, objek pertahanan kan kembali kedua hal Bang, kebijakan dengan anggaran yang mendukung. Nah berarti kita harus melihat kembali kebijakan pertahanan kita, itu kan terakhir dirumuskan di 2022, itu pas setelah COVID itu. Kemudian kebijakan pertahanan negara ya, kemudian anggaran kan diturunkan dari sana. Nah berarti kalau ada sesuatu nih di objeknya yang salah, berarti kita harus melihat 2 hal tadi, kebijakan dan anggaran yang mendukung gitu. Nah terkait anggaran sebenarnya kan memang sering dikritik juga sih Bu, saya sering baca bahwa rata-rata kan anggaran militer suatu negara itu kan melihat konteksnya atau korelasinya dengan PDB. Betul. Kita itu seingat saya kalau saya nggak salah itu nilai anggaran pertahanan kita itu masih 0, sekian persen dari PDB. Itu sementara negara lain udah di angka 2%, 3% gitu kan. Jadi oke lah, let's say kalau kita bicara kita anggaran militernya masih rendah. Makanya harus diperbaiki. Nah, tapi kalau melihat yang akhir-akhir ini yang ada di media, teman-teman Defender juga mungkin mengikuti itu kan Kementerian Pertahanan akan melakukan pembelian yang sering terekspos oleh media itu adalah pembelian pesawat. Pembelian pesawat. Dan ini mulai macam-macam kan, ada pembelian F-15 EX dari Amerika gitu, kemudian ada Rafale dan terakhir yang lagi Rafale Prancis. Kemudian ada wacana pembelian Mirage 2000 yang X dari Qatar.
gitu Bu. Nah ini Ibu melihat ini sudah sesuai Bu sama rencana postur pertahanan kita atau ada yang sedikit perlu dikritisi atau gimana? Kalau menurut Ibu ya. Kalau secara general ya industri pertahanan di Indonesia bagi saya kembali ke dua hal tadi, memang kebijakan dan anggaran. Kalaupun ada data yang memang menunjukkan sudah ada perbaikan di beberapa sudah dibeli katakanlah gitu, itu harus kita lihat rasio juga ya. Rasio yang pertama tadi ya ketika latihan itu apakah memang bagus atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, apakah memang ini pesawat ini akan di maintenance gitu ya. Karena kan cost gitulah, tidak hanya beli tapi kan maintenance ya. Nah, kalau Bang Dito misalkan main ke divisi industri pertahanan di Kemhan kan memang sering juga ya saya diskusi dengan mereka gitu. Ya salah satu problemnya kembali ke situ sih. Jadi bukan kayak berapa banyak helikopter dibeli atau sisa, tapi ya itu maintenance-nya. Kemudian kadang-kadang nih ya Bang, kadang-kadang ganti pimpinan, bahkan kayak ganti Kasubag TU aja tuh ganti gitu kebijakan. Jadi itu hal-hal yang lebih ke arah politis. Ya, politis dan kasarnya rejim gitu kali Bu ya. Padahal kan pertahanan walaupun kondisi damai, itu kan tetap harus ada kayak daily task force ya, tetap harus latihan, tetap harus prepare ya kan tadi civis pacem parabellum kan gitu. Masa kita perang dulu baru sini latihan, nggak mungkin kan. Betul. Kita harus walaupun nggak ada perang, aman, kondusif ya tetap harus latihan. Nah ini hal ini yang menurut saya belum terukur secara secara rinci gitu di Jakhanak kita, kebijakan pertahanan negara kita yang di tahun terakhir tuh 2020 sampai 2022 itu. Dimana saya salah satu yang merumuskan juga, tapi bagian sosial budaya ya, bukan yang bagian alutsista. Ibu ikut terlibat itu juga? Waktu itu saya di Unhan, saya waktu itu sebagai dosen kan, terus ikut ke timnya. Waktu itu ada seminar SIS Han Kamrata Abad 21 dengan Pak Rektornya waktu itu yang sekarang jadi Wakil Kepala BRIN ya Pak Profesor Octavian. Itu saya terlibat di dalamnya dan dari tim Unhan gitulah. Terus ya ikut melihat gitu. Terus ya kurang kalau di bagian alutsista mungkin tidak terinci gitu. Misalkan nih beli 5 pesawat efeknya apa gitu kan. Kalau prediktif analisis kan harus sampai ke sana Bang ya kan. Amerika itu kalau mereka punya semacam defense white paper gitu ya. Rinci memang. Kita beli nih misalkan 5 pesawat efeknya apa gitu kan. Kalau kita beli aja berdasarkan apa gitu. Gitu. Itu ya base research base-nya mungkin masih kurang lah itu. Jadi mungkin saya pikir selama ini Bu ya, saya memikir bahwa pertahanan Unhan Kementerian Pertahanan sendiri kan punya Wantanas juga gitu kan, punya orang-orang yang dianggap ya paling nggak punya embrio dari Unhan juga. Saya tadi berpikir perencanaan pertahanan kita cukup solid dan bagus Bu, terkait dengan alutsista Gitu. Tapi fait accompli sifatnya. Jadi artinya sudah ditetapkan. Jadi misalkan katakanlah kebijakan pertahanan negara 2024 katakanlah gitu, ada 5 bab nih, ya kan? Pertahanan, keamanan, ketahanan pangan, sosial budaya, itu udah kayak ada babnya, kita sebagai tim ahli nih ngisi gitu. Bukannya dari data gitu loh Bang. Bukannya dari data yang real, faktual, kayak tadi kan persentase 80% generasi muda Papua, pro Papua Merdeka, misalnya itu nggak ada gitu. Itu menarik Bu, saya juga punya data mengenai itu, tapi kita diskusi lagi. Bukan proses yang memang dari penelitian, tapi ya sudah ditentukan. Nah itu yang menurut saya seharusnya saya yakin gitu ya bisa pertahanan Indonesia kita bisa lebih baik, tapi ya jangan fait accompli lagi gitu. Perlu tim gitu ya atau para ahli pertahanan dikasih ruang untuk bisa memberikan datanya gitu. Karena kan kita biar gimana kita cinta Indonesia gitu. Kita pengen Indonesia ini eksis lah, bahkan di generasi emas ya kita bisa negara maju itu. Berarti bisa dianggap, kalau sedikit saya simpulkan perencanaan postur pertahanan kita dari sisi kita ngomong alutsista itu masih kurang berdasarkan data real yang ada di lapangan ya Bu ya. Betul. Jadi masih berdasarkan saya suka ini saya beli ini, saya suka ini saya beli ini gitu ya Bu ya. Betul. Bahkan even tidak sampai dipikirkan dari sisi perawatannya ke belakang. Bagaimana gitu kan. Yang tadi saya bilang misalkan Kasubag TU-nya katakanlah ganti kan kalau PNS gitu ya kan. Ganti nanti anggaran ya itu prioritas nanti beda gitulah. Padahal sebenarnya kan blueprint kita kan jelas ya. Blueprint pertahanan kita kan jelas tadi, kita mempertahankan NKRI gitu kan. Objek pertahanan kita nggak akan berubah nih di 2030, 2045 objek pertahanan kita nggak akan berubah gitu. Kemudian kita menjamin keselamatan bangsa, kan nggak berubah tuh gitu kan.
Itu hal seru nih Bu. Iya. Cuman mungkin waktu kita sudah habis hampir ya? habis ini. Kalau nggak sampai malam. Jadi nanti kita lanjutkan Iya, di siap. sesi berikutnya. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi mengenai isu-isu pertahanan terkait tadi mengenai alutsista juga, dan mungkin tadi yang isu yang di Papua. Karena isu Papua ini akan seru juga kan dibahas. Dan akan keterkaitannya dengan situasi politik sekarang nih 2024 akan ada suksesi kepemimpinan nasional. Itu akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Mungkin akan kita akhiri dulu episode kali ini. Terima kasih Bu Giana atas kehadirannya di acara perdana podcast Tandev ini. Dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya yang dengan topik yang lebih menarik lagi kira-kira buat rekan-rekan Defender Tandev seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel podcast Tandev ini. Salam Defender.